warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Informatika dengan saya Paramita Evi. Saya Amaliatul Muna. Saya Nadifatul Iza Faradiba. Kami akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat, yaitu tugas audit sistem informasi. Untuk yang slide pertama akan disampaikan oleh Amaliatul Muna. Pengenalan audit. Perkembangan sistem informasi yang digunakan oleh klien berdampak dengan keahlian yang harus dikuasai oleh auditor. Faktor pengenalan audit. 1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria atau standar yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi. Yang kedua yaitu penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab auditor. Yang ketiga, bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. Perkembangan audit. Abad 15, jasa auditor telah mulai digunakan di Inggris. Akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian benua ini oleh Inggris abad 19. Abad XX, revolusi industri kira-kira telah berusia 50 tahun dan selama masa itu jumlah perusahaan industri telah berkembang dengan pesat. Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve. Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants tahun 1917. 50 tahun terakhir, profesi dengan cepat 5 audit sistem informasi mengembangkan redaksi laporan yang umum digunakan melalui AICPA. Audit internal. Pengertian. Aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Tujuan, membantu organisasi dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Fungsi audit internal, yaitu di dalam perusahaan, internal audit merupakan fungsi staf, sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberi perintah kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan. Perumusan fungsi internal audit dalam perusahaan biasanya menyangkut sistem pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan efektivitas, manajemen resiko, dan proses tata kelola. Independent Audit Internal. Departemen audit internal tersebut harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Departemen audit internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, tidak boleh ikut serta dalam kegiatan penjualan dan pemasaran, penyusunan sistem akuntansi, proses pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Laporan internal audit. Unsur-unsur laporan audit. Objektif. Harus mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Clear. Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Ringkas. Struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas pelaksanaan operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Membangun. Laporan yang sedapat mungkin memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi. Tepat waktu. Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan tersebut disajikan pada saat dibutuhkan.
Risiko dalam perkembangan teknologi. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya, sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Risk assessment merupakan bagian dari tahapan pertama metodologi risk management based auditing yang harus dilakukan dalam melaksanakan audit keuangan dengan berbasis pada manajemen risiko. Risiko bisnis atau business risk merupakan risiko di mana auditor akan menderita kerugian atau merugikan dalam melakukan praktik profesional. Risiko bisnis atau business risk merupakan risiko di mana auditor akan menderita kerugian atau merugikan dalam melakukan praktik profesinya akibat proses pengadilan atau penolakan publik dalam hubungannya dengan audit. Risiko audit sendiri terdiri dari 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Jenis-jenis risiko. Risiko yang pertama yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang berakibat kemungkinan tidak tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua adalah risiko bawaan. Risiko bawaan ialah potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan jika tidak ada pengendalian internal. Yang ketiga yaitu risiko pengendalian, yaitu dalam suatu organisasi yang baik seharusnya sudah ada risk assessment dan dirancang pengendalian internal secara optimal terhadap setiap potensi risiko. Yang keempat adalah risiko deteksi, yaitu risiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialistis atau adanya kemungkinan fraud. Risiko audit yang kelima yaitu sebenarnya adalah kombinasi dari interest risk, control risk, dan detection risk. Sistem pengendalian internal, yaitu rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsinya yaitu mengendalikan untuk pencegahan prosedur dan kebijakan yang dibuat, pengendalian untuk pemeriksaan, prosedur, dan kebijakan yang dibuat untuk memecahkan masalah atau penyimpangan yang terjadi. Batasan-batasan pada sistem pengendalian internal yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum yaitu sistem pengendalian internal komputer yang berlaku untuk meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pengendalian khusus atau aplikasi kontrol internal komputer yang berlaku khusus untuk aplikasi komputerisasi tertentu pada suatu organisasi. Tujuan sistem pengendalian internal yaitu untuk melindungi harta milik perusahaan, mendorong kecermatan dan kehandalan data dalam pelaporan akuntansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan dan aturan-aturan yang ada. Prinsipnya yaitu diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah. Aktivitasnya yaitu prosedur pengendalian yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh jaminan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Kode etik audit. Kode etik audit adalah perubahan pada berbagai aspek kehidupan, khususnya yang mengaruhi etika sosial masyarakat. Standar audit sendiri adalah ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit. Standar audit sistem informasi yaitu yang digunakan sebagai bukti audit untuk memenuhi pemeriksaan tujuan dan berbagai tingkat atas keandalan. IT governance
yaitu disiplin subset dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada informasi dan teknologi atau IT dan kinerja risiko manajemen. Prosedur audit sistem informasi. Prosedur pengukuran risiko. Yang pertama, ada penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Untuk yang kedua, penilaian penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penilaian penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Untuk yang kedua ada risk control system. Penerapannya pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Untuk yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang sangat menyeluruh. Yang ketiga ada risk-based audit. Risk-based audit sendiri mempunyai arti yaitu teori audit yang didasarkan pada atau dimulai dengan suatu prosedur penilaian risiko. Berikut presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.